She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy. Hai pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Fadila Septia, tentunya masih di Berita Hotel dan Kuliner. Saat ini saya berada di kota Sukabumi. Untuk itu jika kita berkunjung keluar kota, kita harus mengetahui beberapa referensi tempat penginapan atau hotel yang bisa menjadi informasi juga untuk Anda tentunya. Dan saat ini saya baru saja mendapatkan rekomendasi dari teman saya seperti dari brosur ini juga ya, dimana juga saat ini saya berada di Sala Bintana Conference Resort. Dan untuk Anda yang penasaran seperti apa tempat ini, ikuti saya di Berita Hotel dan Kuliner. And she's not backing down. You're a troublemaker, troublemaker. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. Sejarahnya seperti apa Pak dari Sala Bintana Convention Resort ini mungkin berdiri sekitar tahun 1920. 1920? Jadi tempat kediaman orang-orang bangsawan dari Belanda. Dulu yang mengelola di sini sekitar tahun tersebut yaitu Mr. Mosbacher. Betul. Ini pasti saya bisa nebak orang Belanda bukan? Betul. Itu dikuasai oleh Jepang, oleh Tuan Kagura namanya. Setelah itu mungkin perang dunia sudah berakhir atau sekitar tahun 1945 Indonesia merdeka. Jadi pindah lagi ke Indonesia. Pindah lagi ke Indonesia. Kemudian dikelola oleh orang Indonesia, tapi dia pendatang dari Sumedang. Ini mengelolanya yaitu namanya Haji Pepi Kustini. Dulu tuh nyurah jadi Raden. Raden, ya Raden ya. Jadi Raden Pepi Kustini dari tahun 65 sampai sekarang itu sudah 3 generasi. Kemudian oleh setelah meninggalnya Haji Raden Pepi Kustini itu dikelola sama anaknya Haji Edi Heriadi. Oke, memang ini ada perpindahan mungkin Perpindahan, kalau kita lihat. Tapi generasi. ini sebelumnya kalau misalnya kita kan lihat ini bangunan-bangunan Belanda. Sebelumnya ini ada perubahan-perubahan kah atau seperti apa dari tempat ini? Betul. Perubahan itu pasti kita selalu ada dari 3 generasi tersebut. Dari zaman Haji Pepi Kustini klasik, tetap mengedepankan klasik seperti tempo dulu gitu. Belum ada suara apa-apa. Dengan di Heriadi ada berbentuk cottage bangunan taman. Hingga sekarang itu ada regenerasi ketiga yang mengelola namanya Raditya Kusuma Yuda. Cucunya mungkin regenerasi ketiga, seninya itu adalah klasik modern. Ada perpaduan antara unsur bisnis dan kemudian itu rekreasi Pak. Ini sebenarnya apa sih Pak yang menjadi unggulan mungkin dari Sala Bintana ini? Unggulannya pertama mungkin dari suasana alamnya ya. Memang kalau misalnya pemirsa tahu ya, dan sebagainya gitu. Yang kemudian panorama sekaligus peninggalan bersejarahnya inilah kalau dianggap dari Sala Bintana itu bangunan tetap, bangunan kunonya itu tersendiri. bangunan kunonya memang terlihat dan memang tadi juga saya sempat melihat dan ini luar biasa sekali pemirsa, heritage-nya ini masih terasa seperti itu dan memang dari suasananya juga sejuk ya karena memang ini terletak di kaki Gunung Pangrango ya Pak. Betul, kaki Gunung Pangrango. Kalau dari Sukabumi 7 kilo di sini, tepatnya di lereng atau kaki Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Jadi kita akan lihat pemandangan yang menuju ke Gunung Gedenya itu namanya ada bentuk wilayah seperti tadi Sunat yang ibu. Oke, nah bisa juga penasaran ya, tapi kalau misalnya kita berbicara lagi Pak, ini kan memang fasilitas-fasilitas yang tersedia di Sala Bintana ini apa saja yang bisa diceritakan? Baik. Kemudian mengenai fasilitas kita, karena di sini ada unsur bisnis, jadi kita menyiapkan untuk ruang meeting. Ada meeting pleno dan ada untuk komisi. Jadi kita ada sekitar 6 ruang meeting. Dikhususkan untuk pleno kurang lebih dari 350 orang. Ya pemirsa, mungkin Anda bisa melihat, mungkin kita sambil jalan lagi keluar ya Pak menuju kamar. Ini bisa terlihat sekali pemirsa fasilitas-fasilitas yang memang tersedia. Mungkin kalau tadi dari meeting roomnya sendiri, mungkin dari tipe kamarnya ini Pak, gimana nih?
kamar kita tersedia 143 kamar. 143 kamar. but could not count to 10. Now she got lots of different horses by lots of different men, and I say Suatu bangunan dulunya tempat tinggal bangsawan kita jadikan kamar khusus. Jadikan kamar ini tipenya termasuk tipe apa nih Pak? Ini superior, ya. Ada berbagai tipe. Pertama yaitu tipe standar room, yaitu kita standar hotel per kamar, ya. Kamar yang besar, jadi itu fasilitas. Kemudian yang kedua ada superior yang terdiri dari bungalow dan cottage. Kita bicara satu persatu ya Pak ya, dari standar room ini fasilitas yang ada di dalam bagian bawah. Fasilitas yang ada di dalamnya kita menyediakan bed yang luar biasa di luar yang lainnya gitu ya, untuk standar rumah. Kemudian TV, parabola, wifi, ada refrigerator, wardrobe dan lain-lain. Kita standar pun kita maksimal mungkin kita karena kita jadi udah bintang 3. Lagi nih Pak ya, fasilitas yang tersedia di sini apa saja? Ini ada beberapa kamar family room. Ada 3 kamar. Kita langsung masuk mungkin ya. Sampai dilihat aja, Bu ya. Nah ini dia pemirsa tadi tempat yang saya sudah pesan untuk 6 orang ini bisa dikatakan dengan family room. Dan mungkin Anda penasaran ya pemirsa fasilitas kemudian juga keadaan tempatnya seperti apa, ikuti saya ke dalam. Nah ini Mbak Fadila ruangannya mungkin interiornya mungkin sedikit agak zaman sekarang, tapi mungkin furniturnya artistik zaman agak lama nih Mbak ya. Tapi nah ini Mbak Fadila mungkin kamar yang siap untuk Mbak. Ini mulai dari interiornya yang mungkin sekarang aja agak maju ke zaman sekarang nih ya, Bu ya. Tapi tetap kalau artistik interior dan masih tetap klasik. Ini berapa kamar nih Pak? Ini semuanya ada 3 kamar. Kapasitasnya untuk 4 orang. Ini masing-masing kamar untuk 2 orang. Di twin. Ya, ada 2. Ada 2 kamar lagi di atas. Oke, kita langsung naik ke atas pemirsa karena di sini terdiri dari 3 kamar seperti itu. Ini bisa menjadi referensi Anda juga tentunya mungkin 6 orang ataupun keluarga begini. Di sini memang keluarga besar seperti ini dan kita akan naik ke atas untuk melihat fasilitas-fasilitas lainnya yang tersedia di sini. Ini fasilitas selanjutnya ya Pak ya? Betul, Pak. Ada 2 kamar lagi. Nah ini dia pemirsa, ini terdiri dari satu kamarnya terdiri dari 2 bedroom ya seperti itu. Jadi kita bisa langsung lihat ya Pak ya? Silakan Mbak. Dilihat dulu. Fasilitasnya ada lemari, ini kita harus melihat warna-warna yang cerah, kemudian juga untuk menambah semangat kita di pagi harinya. Mungkin Anda bisa melihat langsung setelah bangun pagi, melihat view di sana ini sangat luar biasa sekali pemirsa, pohonan kemudian juga hijauan yang memang ada di mana. Kita mungkin nggak bisa melihat panorama alamnya, karena mungkin ini adalah merupakan suatu andalan. Kalau misalnya kita melihat eventnya sendiri kan mungkin ini sering dipergunakan untuk apa Pak? View seperti itu. View seperti di sini, pertama kita kadang dijadikan outbound facility, kemudian untuk wedding, outdoor, dan kemudian games-gamenya lainnya. Ada paintball, kemudian ada untuk reuni ataupun ospek sekolah dan organisasi-organisasi yang memerlukan untuk di lapangan ini. Oke, ini memang sangat menarik sekali nih Pak ya. Kalau kita bicara masalah price-nya mungkin Betul. bisa diinformasikan kepada pemirsa nih price-nya standar room berapa, kemudian juga dari fasilitas lain. Dari mulai harga standar itu cukup murah.
Mbak. Makanya kita konsepnya untuk lebih mengenakan masyarakat cukup dengan 300.000 bisa menginap di sini untuk sehari. Kemudian untuk superiornya sekitar 750 dan untuk Mbak sendiri yang suite room ini familinya itu harganya 1 juta. 1 juta sekali. Murahkan bayar. Terjangkau dan sangat murah nih ya pemirsa, apalagi dengan suguhan yang memang fasilitasnya sangat luar biasa sekali. Ini mungkin terbayar ya Pak ya. Betul. Itu. Jadi mungkin kita bisa mengenakan berbagai set. Nah, Itulah itu harapan dia. kita. Harapan. Kalau misalnya kita melihat dari para pengunjung mungkin Pak, ini banyak pengunjung dari mancanegara ataupun dari domestik sendiri seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Untuk para pengunjung kita kategorikan untuk 2 sesi. Pertama ada pengunjung untuk rekreasi itu sendiri dari domestik dan luar negeri. Dan yang kedua pengunjung khusus untuk menginap. Jadi dalam hal ini mungkin kalau untuk sisi pengunjung rekreasi kita lebih banyak di domestik. Kalau untuk pengunjung dari luar itu dari negeri kita aja tadi, yaitu dari Belanda. Itu tingkat okupansi untuk kamar sendiri itu alhamdulillah Mbak, dari kalau kita menghadapi hari libur sampai dengan okupansi 80%. Akan tetapi kalau untuk masa-masa liburan kita akan lebih kepada rekreasi yang umum tadi untuk menikmati alam. Nah itu dia, pemirsa sudah diinformasikan lengkap sekali. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin menghabiskan weekend Anda, siap reservasi Celebitana Conference Resort. She wants me to come over, I can tell her eyes don't lie. She's calling me in the dark. She moves us where the room around the lights up like the sky. Confidence. Ini minuman khas Labintana. Oke, ada Kemudian yang mau makanannya ini nih. khas Eropa ini. Bitter Balance. Bitter Balance, betul. Ini kesukaan orang-orang Belanda yang biasa berkunjung di sini itu suka makanan dengan Bitter Balance. Ini sausnya. Kemudian yang biasa di sini. Kemudian satu lagi pisang kremes yang Pisang Labintana. kremes ya. Ini Iya. khas Sunda juga. Rasanya juga kremes gitu. Kremes-kremes. Betul Pak Fadila. Oke. Saya coba yang ini dulu boleh ya Pak ya? Silakan dengan ini. Saya yang tadi pertama nyoba lagi salah nih. Pesan dari khas coklat. Coklat Labintana. Saya coba nih Pak ya. Oke, pisangnya. Boleh dicicipi. Lagi lapar-lapar gini kayaknya enak nih ya. Kayaknya kalau saya ngabisin semua nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Kalau mau bawa Oke. pulang juga nanti kita tambah. Saya bungkus Mbak. ya. Silakan dengan senang hati. Saya coba dulu ini. Ya, silakan menikmati. Mbak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Bisa nih, dingin-dingin kayak gini, minum anget hasil coklat, luar biasa sekali, enak banget, coklatnya kerasa. Dan memang kalau misalnya kita lihat, tadi memang saya pesan hasil coklatnya saja, tapi ternyata ada menu tambahan. Ini adalah dari smoothie strawberry. Kita coba rasanya seperti apa. Bisa ya? Saya duluan yang coba ya. Sama enaknya, cuman bedanya yang ini dingin, yang ini panas. Tapi saya juga lapar, jadi saya nyoba. Kalau misalnya kita denger, ini kan memang makanannya ada yang Belanda, kemudian juga ada yang Indonesia. Dan yang tidak ketinggalan adalah makanan tradisionalnya, ini adalah pisang goreng. Yang pertama, saya ingin coba dari Sundanya dulu mungkin ya. Ini adalah pisang goreng kremes. Kalau misalnya orang Sunda mungkin udah nggak bisa dijelasin lagi ya. Kalau misalnya masalah pisang goreng sih udah khas banget Sunda. Tapi di sini bedanya ini pakai keju, terus ada seresnya juga. Terus pisangnya kita coba. Kremes-kremesnya emang kerasa banget pemirsa. Dan memang dari penyuguhannya juga unik sekali ya pemirsa. Di sini selain ada pisangnya juga ada stroberinya juga untuk resortnya sendiri. Kemudian kita coba menu yang kedua.
sini ada makanan Indonesia, adalah egg roll. Kalau misalnya ini sih bisa dibilang hampir sama dengan lumpia, cuman lumpia ini beda mungkin ya kalau misalnya dengan egg roll ini sendiri. Ini kita tebak isinya apa? Ini lihat pemirsa ya, bisa dilihat ini ada sayuran sama daging juga, terus di sini ada sosis, kejunya juga ada. Sudah ketinggalan, sudah disediakan sosis. Dan yang saya penasaran, ini adalah makanan bitterballen. Bitterballen ini makanan khas Belanda yang ini bagus banget buat tubuh kita. Dimana di sini ada mungkin kayak apa ya, bentuknya bulat-bulat gitu juga. Terus kalau misalnya kalau kita lihat makanan Indonesia ini ada onde-onde, tapi kalau misalnya onde-onde mungkin ada ijennya, tapi ini kayak kremes gitu. Kita coba. Di sini memang dari bitterballennya sendiri ini adalah perpaduan dari kentang dengan daging juga, dimana juga ini kan memang karbohidrat, kemudian juga proteinnya menyatu di sini. Enak banget. Lagi dingin gini maksudnya, sambil keletotan. Disediain makanan yang banyak banget, terus juga ada minuman dingin sama minuman panas. Ini cocok banget, bisa menjadi referensi Anda jika Anda berkunjung ke kota Sukabumi. Jangan lupa untuk berkunjung ke Solo Bintana Conference Resort. Dan bukan hanya menu ini saja pemirsa, tadi juga sudah disebutkan ya. Dan terlihat dari menu-menu yang ada di daftar menu ini juga, di sini ada Western dishes, kemudian juga Indonesian favorit. Kemudian juga banyak sekali menu-menu yang tersedia dari Caringin Lounge ini. Anda penasaran, makanya Anda coba ke Solo Bintana Conference Resort. Tempatnya, saya harus segera cepat-cepat menghubungi teman-teman saya untuk segera datang ke tempat saya. Baik. Saya juga terima kasih Pak Anies yang diantar dari bawah. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Siang. Nah pemirsa, berakhir sudah nih saya jalan-jalannya, tadi sudah menikmati kuliner, kemudian juga waktunya saya untuk beristirahat sambil menunggu teman-teman saya datang ke sini. Dan jangan lupa saksikan terus berita hotel dan kuliner, tentunya juga dengan sejumlah informasi-informasi yang bisa menjadi referensi Anda. Sampai jumpa. Speakers turn